Halo anak-anak, kita jumpa lagi dengan Bu Miro di kelas 6 semester 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga, tumbuhan sahabatku. Ya, materi kali ini tentang perkembangbiakan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan yang tanpa melalui proses perkawinan. Jadi beda ya dengan perkembangbiakan generatif yang kita pelajari pada pembelajaran kemarin. Jenis perkembangbiakan vegetatif ada dua, yakni yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia dalam proses perkembangbiakannya. Nah, di sini yang pertama vegetatif alami yakni membelah diri. Nah, tumbuhan tapi membelah diri. Ini terjadi pada tumbuhan bersel satu ya, tingkat rendah. Contohnya ganggang hijau. Nah, ini contoh dari gambar ganggang hijau. Ini proses membelah diri pada ganggang hijau. Di sini ada bagian tubuh dari ganggang hijau kemudian membelah diri menjadi individu baru. Selanjutnya, vegetatif alami yang kedua, spora. Ini dimulai dari kotak spora. Kotak spora itu pecah, kemudian jatuh ke tempat yang bisa menumbuhkannya, lalu menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh dari spora ini adalah lumut atau tumbuhan paku yang sering kita jumpai. Nah, di sini ada tumbuhan paku. Nah, kalau ini adalah kotak sporanya. Kotak spora ini terletak di bagian belakang dari tumbuhan paku. Ya, seperti ini, coklat-coklat. Seperti ini, jika kita lihat secara detail. Nah, ini jika pecah dan jatuh bisa menjadi individu tumbuhan paku yang baru ya. Selanjutnya vegetatif alami dengan tunas. Ya, tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. Akan menjadi tunas batang, kemudian tunas akar, lalu tunas daun. Selanjutnya kita bahas satu persatu tunas batang. Contoh dari tunas batang ini ialah pisang dan bambu. Nah, di sini ada gambar pisang. Kemudian, nah, di sini adalah tunas dari pohon pisang. Seperti ini ya. Ini tunas batang dari pohon pisang. Dia tumbuh tidak jauh dari induknya. Kemudian tunas akar. Contohnya adalah cemara dan sukun. Sudah pernah melihat sukun? Ya, seperti ini bentuk dari sukun ya. Sukun bisa dikembangbiakan melalui tunas akar. Nah, ini akar dari sukun yang bisa tumbuh tunas-tunas, kemudian tumbuh menjadi individu baru. Ya. Selanjutnya, tunas yang ketiga adalah tunas daun. Ini terdapat pada cocor bebek dan wijaya kusuma. Seperti ini, cocor bebek. Di sini di tiap tepi daun cocor bebek ini bisa muncul tunas-tunas daun baru sebagai calon individu baru dari cocor bebek. Nah, lebih jelasnya seperti ini nanti kalau tumbuh. Nah, kita ke vegetatif alami umbi. Dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama umbi batang, kemudian umbi lapis, yang ketiga umbi akar. Vegetatif alami umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh dari umbi batang ini adalah kentang, bengkuang. Nah, coba perhatikan gambar kentang ini. Ini merupakan batang dari tanaman ya. Misalkan ketika ibu kalian membeli kentang yang kemudian lama tidak dimasak, bisa muncul seperti ini anak-anak. Bisa muncul mata tunas. Nah, ini cara perkembangbiakan kentang menggunakan umbi batang. Lalu umbi lapis. Susunan berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh dalam tanah.
Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, seperti ini. Nah, bawang merah ini terdiri dari susunan yang berlapis-lapis bagian tubuhnya. Kemudian ini dalam perkembangbiakannya, umbi lapis ini muncul daun dan ke bawah ini akar. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggelembung, tidak berruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak secara umbi akar adalah wortel, lobak. Coba perhatikan gambar wortel berikut. Nah, ini merupakan bagian dari akar tumbuhan. Cara perkembangbiakannya, umbi akar. Kemudian dikembangbiakan lalu muncul tunas sebagai individu baru. Selanjutnya, vegetatif alami akar tinggal. Nah, akar tinggal ini disebut juga rizoma. Ialah batang mirip akar berruas-ruas yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Akar tinggal ini contohnya kunyit, kemudian jahe. Lalu lengkuas. Seperti ini bisa dilihat, ini kunyit ya anak-anak. Ini tubuhnya berruas-ruas atau berbuku-buku ini. Seperti jari tangan kita, coba kalian perhatikan, itu termasuk contoh dari berruas-ruas. Nah, ini ketika menumbuhkan tunas-tunas baru dari akar tinggalnya. Seperti ini, tumbuh, kemudian kalau sudah matang, dia bisa dipanen. Selanjutnya, vegetatif buatan. Merupakan cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan melibatkan campur tangan manusia. Contohnya yang pertama adalah cangkok. Cangkok ialah mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Jadi, tanaman yang akan kita tanam itu kita usahakan mempunyai akar dahulu. Tumbuhan yang dikembangbiakan dengan vegetatif buatan cangkok adalah mangga, kemudian rambutan. Nah, ini caranya. Yang pertama, mengupas kulit batang. Kita sayat dulu batang dari tumbuhan yang akan kita buat untuk berakar. Setelah itu, seperti ini, ketika sudah disayat kambiumnya juga, lalu kita bungkus menggunakan media tanah serabut supaya lembab dan dapat memunculkan akar pada tumbuhan tersebut. Selanjutnya, ketika sudah muncul akar dan tunas, kita bisa menanamnya pada media lain sesuai keinginan kita. Selanjutnya, vegetatif buatan stek ialah memotong bagian tumbuhan lalu menanamnya sehingga tumbuh menjadi tumbuhan baru. Stek di sini contohnya adalah singkong, kemudian mawar, lalu cocor bebek. Ini caranya memotong batang singkong. Kita potong batang yang akan kita lakukan stek. Setelah itu, batang kita tancapkan ke dalam tanah. Yang terakhir, tanaman sudah tumbuh sesuai dengan induknya. Kemudian vegetatif buatan yang ketiga, menyambung atau enten. Ialah menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Kita digabung ya tanamannya. Enten contohnya bisa singkong, kemudian pada mawar juga. Nah, seperti ini. Cara menyambung, bagian bawah ini merupakan batang dari induk, kemudian bagian atas ini dari batang lain yang kita potong. Misalkan ini contohnya pada batang mawar. Selanjutnya, kita sambung seperti ini, lalu kita ikat dengan baik agar menyatu sempurna. Vegetatif buatan merunduk ialah mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah, lalu dibenamkan di tanah. Contoh dari merunduk ini adalah apel, strawberry. Caranya seperti ini. Ketika dirundukkan, nah ini salah satu bagian tanaman dirundukkan ke tanah ya. Lalu, pada bagian tersebut akan tumbuh akar. Tumbuhan yang dirundukkan tersebut yang menempel di tanah, lalu akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar,
tumbuhan bisa dipotong dan ditanam pada media lain. Kemudian yang terakhir, vegetatif buatan menempel disebut juga okulasi. Ialah menempelkan potongan kulit pohon yang sudah memiliki tunas ke batang tumbuhan lain yang spesiesnya sama. Contohnya pada alpukat, kemudian belimbing. Seperti ini kita sayat tumbuhan induk, ya. Kemudian mengambil mata tunas dari tumbuhan lain, lalu menempelkan mata tunas ke tumbuhan induk. Potong bagian atas tumbuhan induk jika tunas telah muncul, agar tunas yang ditempelkan tersebut bisa berkembang biak dengan baik. Demikian anak-anak, video pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ini semoga bermanfaat dan terus semangat belajar.